saling mengasihi. Yesus meminta bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik yang kekasih. Kita bertemu kembali dengan acara Ragi Roti di pagi hari ini, hari Rabu. Adapun tema atau judul yaitu asal usul gereja berbakti pada hari Minggu. Ini tema yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa, memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah berkenan melindungi hidup kami dari dulu sampai sekarang dengan keadaan selamat. Selanjutnya Bapa, di dalam masa yang sulit seperti COVID saat ini, kami terus memohon perlindungan-Mu. Kami terus memohon Engkau selalu menjaga kehidupan kami, supaya jemaat-Mu GKJ Karangasem selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami serahkan Ragi Roti pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih, mengapa saya mengambil judul asal usul gereja berbakti pada hari Minggu? Ini suatu jawaban kami kepada saudara-saudara kita yang bertanya. Karena sudah hampir 2 tahun kita ini tidak mengadakan PA, sehingga untuk saling bertanya itu terhenti. Dan ini ada suatu pertanyaan, mengapa orang Kristen kok berbakti pada hari Minggu? Sedangkan di dalam hukum Tuhan dasar titah itu, titah yang keempat itu disebutkan, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Jadi untuk menguduskan, untuk menjalankan ibadah itu biasanya orang-orang Yahudi saat itu beribadah pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang ke-7, berarti hari Sabtu. Karena hari itu dihitung mulai dari Minggu. Nah, dan hari Minggu biasanya orang-orang barat itu kan bilang Sunday, Monday dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu. Jadi Sunday, Minggu itu adalah hari pertama. Jadi kalau hari Sabat berarti adalah hari Sabtu hari. Tapi mengapa orang Kristen justru melanggar titah yang keempat itu, yang diharapkan oleh Tuhan itu beribadah pada hari Sabtu? Ini semua itu bukan tidak ada alasan bagi gereja mula-mula mengadakan ibadah itu. Kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7. Di situ ada firman Tuhan yang berbunyi, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Hari pertama pada minggu itu berarti hari Minggu. Karena hari pertama adalah Minggu. Lalu juga di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 itu Rasul Paulus mengatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu titik-titik, hendaklah kamu mengumpulkan persembahan. Di situ maksudnya. Kelanjutannya saya tidak membaca selanjutnya. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan dari 1 Korintus 16 ayat 2 itu,
pada hari pertama dari tiap-tiap minggu itu selalu jemaat itu mengadakan kebaktian dan mengadakan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti. Nah, itu alasannya. Mengapa gereja mula-mula mengadakan kebaktian pada hari pertama? Nah, jadi di sini jemaat mula-mula mengadakan itu karena apa? Karena mereka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi alasannya mengapa mengadakan hari Minggu? Karena mereka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, dari wafat, dari sedo. Nah, itu suatu hari yang sangat penting, sangat bersejarah, di mana Yesus menang atas dosa, maut, dan iblis. Maka perlu diperingati, perlu diadakan suatu kebaktian, sehingga yang tadinya memang orang Kristen itu beribadah pada hari Sabtu, ya, mengikuti Taurat Musa itu. Tapi setelah ada peristiwa Yesus bangkit dari maut, itulah kemenangan Yesus, itulah atas dosa, maut, dan iblis, itu merupakan kemenangan kita. Maka itu dijadikan hari untuk berbakti. Bapak Ibu serta saudara dan kekasih, memang peristiwa kita pindah atau orang Kristen pindah kebaktian ke hari Minggu itu sangat drastis, sangat cepat, sangat kilat gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi itu sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Tidak mau dia itu melanggar sedikit pun, karena memang itu perintah Tuhan yang dia pegang teguh. Nah, tetapi setelah Kristus bangkit dari maut, itulah dia percaya bahwa kita telah diselamatkan. Maka dari itu mereka secara terus menerus, perlahan-lahan dia berbakti pada hari Minggu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada akhir abad pertama gereja itu lazim menyebut hari Minggu itu adalah hari Tuhan sebagai sebutan untuk hari Minggu. Jadi gereja yang mula-mula itu akhir abad pertama itu menyebut hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Tapi memang menurut bahasa Portugis, Minggu, kalau Portugis itu Domingo, itu mempunyai arti adalah hari Tuhan. Memang itu seperti itu artinya, hari Tuhan, Domingo. Nah, maka dari itu kalau kita umat Kristiani atau semua orang menyebut hari Minggu, berarti adalah menyebut hari Tuhan. Nah, lalu bagaimana di daerah Asia kecil? Di sana itu ada suatu kebiasaan yang ada namanya hari Kaisar. Nah, tetapi di situ Yohanes yang Rasul Tuhan yang dibuang ke Pulau Patmos di Asia kecil sana itu juga memberikan suatu istilahnya kehormatan kepada Tuhan dengan menyebut hari Tuhan itu. Nah, mengapa di sana ada kata-kata ada hari Kaisar?
Karena setiap bulan itu di sana ada suatu peringatan untuk memperingati kaisar naik tahta. Maka ada hari kaisar. Nah, Yohanes sendiri untuk memperingati, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan telah naik dari maut, hidup kembali, maka Yohanes menyebut itu juga hari Tuhan. Dan ada juga di daerah orang-orang Yunani sana, dalam kebudayaan Yunani, itu hari Minggu itu sudah menjadi perayaan untuk menghormati dewa matahari. Nah, dewa matahari. Tetapi gereja memberi arti yang baru dengan mengatakan bahwa hari itu adalah hari penghormatan kepada matahari kebenaran, yaitu hari kebangkitan Kristus. Itu. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah kira-kira saat itu kalau hari Minggu lalu dijadikan hari kebaktian itu, bisakah di sana hari libur? Kalau orang sedang kerja kan tidak mungkin untuk beribadah. Tapi karena setiap itu selalu bertambah, terus orang semakin banyak yang percaya, akhirnya Kaisar Konstantinus itu menetapkan hari Minggu menjadi hari libur, hari beribadah. Itu pada tahun kira-kira 321. Yang tadinya hanya dikhususkan untuk wilayah di kekaisarannya, tetapi lama-lama menjadi suatu universal yang akhirnya diikuti seluruh dunia. Itulah asal-usul gereja berbakti pada hari Minggu. Semoga yang bertanya bisa puas. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi, yaitu mohon untuk supaya bisa ada yang memberikan suatu pencerahan ke masalah sejarah berdirinya Gereja Karangasem. Juga yang satu lagi masalah perpuluhan. Mudah-mudahan ada waktu lagi sehingga kita bisa bertemu dan kita bisa saling memberikan suatu jawaban-jawaban saling melengkapi. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.